Pernahkah kalian, atau saya sendiri bahkan, berpikir dalam satu momen bahwasanya hidup kita seperti tidak memiliki makna? Kita ada di fase bosan dalam menjalankan hidup ini. Kita jenuh dengan aktivitas sehari-hari kita yang hanya sebatas menjalankan hidup terus-menerus dari tahun ke tahun. Begitu seterusnya sampai kita tua dan pada akhirnya sudah tidak ada lagi. Hingga di akhir kita berpikir bahwa apakah kita memiliki makna kehidupan? Dalam kehidupan kita, penderitaan di hidup kita datang bertubi-tubi. Ekonomi, kematian, hubungan sosial, pendidikan, pekerjaan, penindasan, dan lain-lain. Masalah itu terus-menerus datang dengan jenis yang berbeda-beda dan dengan waktu yang berbeda-beda pula. Percayalah bahwa tidak sedikit orang yang merasakan hal itu. Masalah-masalah yang kita hadapi inilah membuat kita jenuh dengan keadaan. Pada suatu waktu mungkin kita dapat menyelesaikan masalah ini dengan cepat. Namun bukan berarti di masalah selanjutnya kita bisa menyelesaikan masalah tersebut dengan begitu saja. Bahkan di banyak permasalahan kita tidak dapat menyelesaikan masalah tersebut. Dari masalah-masalah yang berjalan atau telah selesai itu, kita merasa jenuh dengan segala hal di kehidupan ini. Kejenuhan kita inilah yang membuat kita sampai berpikir, apakah saya memiliki makna kehidupan? Kejenuhan ini diakibatkan oleh hal yang terus-menerus kita lakukan. Coba kita lihat, bukankah kehidupan sehari-hari kita adalah bekerja atau berkegiatan dari pagi sampai sore? Kemudian pulang, malamnya kita tidur dan paginya kita bangun untuk mengulangi hal yang sama di hari selanjutnya. Hal inilah yang membuat kita bosan sehingga muncul pertanyaan tadi. Sebagai dampak buruknya, kita akan mengalami yang dinamakan stres. Dalam taraf terendahnya mungkin, kita hanya akan memikirkan itu sepanjang malam. Dan di pagi harinya kita akan melupakannya. Dalam taraf terburuknya, kita dapat depresi, kehilangan jati diri, histeris, hingga bahkan gila. 8,45 miliar adalah jumlah penduduk planet di bumi, dengan segala lajur aktivitas yang padat di era modern ini. Mungkin beberapa orang dari jumlah penduduk tersebut terlihat mudah dalam menjalani kehidupan, namun mereka pasti mengalami penderitaan yang tersembunyi dengan berbagai taraf penderitaannya. Bagi sebagian orang, bisa dengan kematian dan jarak terhadap orang yang dicintainya. Bagi yang lain, penindasan politik dan rendahnya ekonomi. Sepertinya memang penderitaan itu tidak ada habisnya. Dari yang kita rasakan secara langsung dan yang kita lihat dari kejauhan. Namun, apa yang dapat menjadi makna hidup kita di tengah berbagai penderitaan ini? Di akhir abad ke-18, seorang filsuf bernama Friedrich Nietzsche memandang persoalan penderitaan dan makna hidup tersebut dengan berpendapat bahwa keinginan untuk berkuasa adalah akar dari semua kebahagiaan, dan penderitaan kita sebenarnya adalah sumber kekuatan. Nietzsche percaya jika kita mengalami penderitaan, itu dapat membawa kita ke hal-hal yang lebih besar. Dirinya melihat penderitaan sebagai tanda bahwa manusia hidup dan berkembang. Penderitaan itu bukanlah semata-mata hal buruk baginya, namun merupakan sebagai berkah tersembunyi. Orang yang mampu bertahan dalam keadaan sulit dan rasa sakit merupakan individu yang lebih kuat dan lebih siap menghadapi tantangan kehidupan. Penderitaan bukanlah semata-mata hal buruk baginya, namun merupakan sebagai berkah tersembunyi. Orang yang mampu bertahan dalam keadaan sulit dan rasa sakit merupakan individu yang lebih kuat dan lebih siap menghadapi tantangan kehidupan. Artinya,
Individu-individu manusia yang mampu bertahan dan menderita memiliki kapasitas yang lebih besar untuk memperoleh makna dan tujuan hidupnya, dengan menjadikan penderitaan sebagai tahapan perkembangan diri. Nietzsche berkata, Hidup berarti menderita, bertahan hidup berarti menemukan makna dalam penderitaan. penderitaan mungkin tidak dapat tertahankan dikarenakan kapasitas kecil yang kita miliki dengan masalah besar yang kita hadapi. Cara menghadapinya bukan dengan dimulai dengan kapasitas yang ketika telah besar, agar sesuai dengan penderitaan yang besar tersebut. Namun, bagaimana dengan melalui kapasitas kecil, manusia dapat bertahan dan menang terhadap penderitaan besar, sehingga kapasitas manusia menjadi besar. Dalam mengelola penderitaan, beberapa orang akan tidak dapat menemukan makna apapun terhadapnya, sedangkan bagi yang lain, penderitaan merupakan sarana untuk menemukan sesuatu yang lebih besar. Melalui hal ini, Nietzsche berargumen Bahwa satu-satunya cara untuk melakukan ini adalah dengan menciptakan nilai dan makna kita sendiri, daripada bergantung pada nilai dan makna yang diberikan kepada kita. Nietzsche berkata, Patum brutum omer fati. Cintailah takdirmu walaupun itu kejam. di argumen lain dia berkata, Apa yang dilakukan manusia untuk menangkap objek itu hanyalah sebuah penafsiran. Fakta kebenaran pada diri itu sebenarnya tidak ada. Yang ada hanya interpretasi dan perspektif yang bersifat subjektif tentunya. hingga pada akhirnya Nietzsche memiliki sebuah konsep filsafat yang disebutnya sebagai Übermensch, adalah seseorang manusia unggul yang melampaui kemanusiaan manusia lain.